Baik, terima kasih Ustaz. Mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan Silakan. dari sebagian jamaah kita. Silakan, diizinkan seluas-luasnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Untuk yang pertama, bagaimana sunnah rawatib pada sholat Jumat? Karena ada yang berpendapat tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Ya, rawatib qobliyah Jumat itu salah satu yang diperselisihkan karena tidak ada informasi Rasulullah melakukan hal itu. Tidak ada informasi Rasulullah melakukan hal itu. Tapi ada informasi sahabat Jabir bin Abdullah selalu melakukan qobliyah Jumat. Dan apa yang dilakukan sahabat Jabir diketahui secara luas oleh sahabat-sahabat yang lain, diketahui pula oleh Rasul, dan Rasul tidak menegur sahabat Jabir. Artinya qobliyah Jumat dasarnya hadis takriri. Sahabat melakukan, Rasul tahu, Rasul tidak menegur. Hadis kita tahu ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Contoh lain hadis takriri, Rasul tidak pernah mengerjakan sholat qobliyah subuh dikerjakan sesudah subuh. Qobliyah subuh dikerjakan sesudah subuh. Rasul nggak pernah lakukan itu. Hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Pernah seorang sahabat selesai sholat subuh berjamaah bersama Rasul, sahabat itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Oleh Rasul ditegur, sholat subuh itu cuma 2, ngapain kamu tambahin? Jawaban si sahabat, ya Rasulullah, sholat yang barusan aku kerjakan ini qobliyah subuh karena tadi aku nggak ada kesempatan untuk mengerjakannya. Rasul diam, Rasul tidak melarangnya. Itu jadi hadis takriri. Jadi mereka yang menolak adanya qobliyah Jumat karena nggak ada hadis qauli dan fi'li bahwa Rasul melakukan itu. Tapi ada hadis takriri. Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i berpandangan Jumat sama dengan duhur, ada qobliyah, ada ba'diyah. Yang lain ada yang berpandangan nggak ada qobliyah, kalau ba'diyah semua ulama sepakat. Wallahu a'lam. Lalu yang kedua Ustaz, mohon dijelaskan apa syarat-syarat pemimpin menurut Islam. Apa itu barusan ulangi? Apa syarat-syarat pemimpin menurut Islam? Oh iya, syarat-syarat pemimpin. Yang pasti dia harus siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Rasulullah ada pemimpin. Syarat-syarat Rasul, sifat wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Pemimpin pun demikian. Walaupun level siddiqnya, level tablighnya, amanah, fatonahnya tidak akan pernah bisa seperti levelnya Rasul. Yang pasti harus itu. Pemimpin harus jujur, harus cerdas, harus menyampaikan kepada rakyatnya, harus bisa dipercaya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, ayat-ayat dalam Al-Quran soal penciptaan manusia. Pertama, dari tanah terciptanya. Kedua, keluar dari tulang rusuk. Dan yang ketiga, keluar dari air mani. Bagaimana untuk menafsirkan ayat-ayat ini, Ustaz? Iya, ini kayaknya kita ngaji tafsir kalau ini. Manusia diciptakan dari tanah, ini khusus untuk bapak moyang manusia, Nabi Adam. Bapak moyang manusia, Nabi Adam. Setelah beliau, atau yang kedua, Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak berlaku sebagaimana manusia yang lain. Yang lain semuanya dari air mani, yang air mani itu Siti Maryam, Siti Hawa dari tulang rusuk. Nabi Adam dari tanah, Siti Hawa atau Hawa istri Nabi Adam dari tulang rusuk. Nabi Isa
Dari apa itu? Bukan dari perpaduan spermatozoon dan spermatozoa, bukan. 3 orang itu yang penciptaannya Allah bedakan dari yang lain. Selain yang 3, semuanya berasal dari air mani yang sumbernya itu dari tulang punggung manusia. Jadi tidak bertentangan. Dari tanah Nabi Adam, dari tulang rusuk Siti Hawa. Selain mereka, termasuk selain Nabi Isa, dari sperma laki-laki dan wanita yang berpadu atas kehendak Allah selanjutnya jadi manusia. Wallahu a'lam. Terus Masih ada 2 lagi Ustaz. Silahkan. Pak Ustaz, kalau ketinggalan sholat sunnah qabliyah, bolehkah dikerjakan pada sholat berikutnya? Kalau boleh, bagaimana niatnya Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Sepintas pertanyaan ini tadi sudah terjawab. Ketika seorang sahabat mengerjakan qobliyah subuh di sesudah sholat subuh, niatnya tetap niat sebagaimana sholat yang kita kerjakan, usolli sunnatas subahi qobliyatan. Sebagaimana misal kita ketinggalan atau lupa ngerjain sholat maghrib, benar-benar lupa, ingatnya di waktu isya. Niatnya niat sholat itu atau sholat maghrib? Tetap niat sholat maghrib, cuma ada tambahan qodoan. Jadi misal qobliyah subuh tadi kita datang kebetulan di tengah jalan kaki kram, asam urat, harusnya normalnya nggak ketinggalan sampai masjid udah qomat. Ketika selanjutnya sembuh berangkat ke masjid, sampai masjid sudah mulai sholat subuh. Habis subuh kita kerjain qobliyah, usolli sunnatas subhi raka'ataini qobliyatan qodoan lillahi ta'ala. Kalau diucapkan begitu, niat membayar sholat yang belum dikerjakan. Jadi kalau diucapkan tambahi kalimat qodoan, niat lainnya sama. Rasul pernah ba'diyah duhur, beliau kerjakan habis asar. Rasul pernah ba'diyah duhur, beliau kerjakan sesudah sholat asar. Dan itu kejadiannya ketika selesai sholat duhur, tamu dari jauh sudah menunggu. Memuliakan tamu, menyegerakan diri untuk menemui tamu, hukumnya wajib. Bagian dari man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Bukhari Muslim. Siapa saja yang mengaku iman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Di antara bentuk memuliakan tamu, jangan berlama-lama diri untuk menjumpai sang tamu. Rasul mencontohkan itu, selesai sholat duhur, beliau nggak sempat qobliyah, ba'diyah, langsung jumpai tamu. Ternyata urusan tamu selesai sampai asar. Sesudah asar, Rasul pulang ke rumah. Di rumah Rasul kerjakan sholat 2 rakaat. Ditanya oleh sang istri, ya Rasul, bukankah engkau melarang kami mengerjakan sholat sunnah sesudah asar? Iya betul, tapi ini yang aku kerjakan adalah qobliyah ba'diyah duhur. Jadi niatnya sama persis dengan sholatnya, cuma tambahin dalam hati atau diucapkan qodoan. Kalau kita menerima talafudun niyah, kan ada saudara kita yang menolak adanya pelafatan pengucapan niat. Satu lagi ya. Dan yang terakhir ini terkait dengan yang wajib Ustaz. Sholat qadha untuk sholat wajib yang tidak dikerjakan, apakah wajib dilakukan atau dikerjakan? Kayaknya Terima kasih Ustaz. Belum titik pertanyaannya itu, masih nak. Udah pertanyaannya begitu. Sudah ya. Setiap sholat yang wajib dikerjakan, wajib dikerjakan. Sholat wajib, qadha untuk sholat wajib yang disepakati oleh seluruh ulama, sholat wajib yang ditinggalkan karena lupa atau ketiduran. Karena lupa atau ketiduran meninggalkan sholat wajib, wajib diqadha. Bagaimana kalau sholat wajib itu nggak dikerjakan bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, wajib atau tidak?
Sebetulnya 4 madhab sepakat, tapi madhab di luar 4 ada pandangan, kata mereka, sholat yang wajib diqadha itu sholat yang nggak kita kerjakan karena kelupaan dan ketiduran. Kalau ditinggalkan karena sengaja, karena malas, itu nggak wajib diqadha. Logika yang dipakai oleh Imam Syafi'i, ketiduran dan kelupaan ini kan nggak disengaja. Nggak disengaja saja wajib diqadha, apalagi yang sengaja. Harus lebih wajib. Misal kita melanggar lalu lintas nggak sengaja karena rambu-rambunya tertutup daun. Dengan orang yang melanggar sengaja, lampu merah dia terjang. Hukumannya harusnya beratan yang mana? Yang sengaja melanggar. Mereka yang sengaja nggak ngerjain sholat, nggak ada qadha. Enak kalau begitu. Yang nggak sengaja aja, yang lupa, yang ketiduran disuruh qadha, wajib qadha. Kok yang sengaja malah nggak wajib? Pandangan Imam Syafi'i, kalau yang ketiduran, yang kelupaan saja wajib qadha, apalagi yang sengaja meninggalkan. Bedanya, yang ketiduran, kelupaan, begitu dilaksanakan qadha, terhapus dosanya. Sebaliknya, yang sengaja meninggalkan, lalu dia insaf, dia sadar, dia laksanakan qadha, dia masih menyimpan dosa. Kenapa dia sempat lalaikan hal itu? Ketika kita meyakini qadha itu wajib, pandangan Imam Syafi'i berikutnya, kalau kita punya utang sholat wajib banyak, tinggalkan sunnah-sunnah demi mengerjakan qadha sholat wajib, karena hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semua ilmu yang manfaat, yang sejalan dengan syariat, Allah mantapkan, melekat di hati kita, dan semoga selanjutnya Allah berikan taufiknya untuk Allah mudahkan kita dalam mempraktekkan ilmu itu di keseharian hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.